Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Saya bikin video ini sebab ada yang bertanya di YouTube saya. Dia bilang dia baru join 3 bulan lalu tutup polis dan tidak ada uang kembali. Simak terus pembahasan ini teman-teman. Buat teman-teman yang bergabung sebagai nasabah Allianz, kita harus tahu dulu cara kerja asuransi ya teman-teman ya. Cara kerja asuransi itu seperti apa sih? Ini berbeda dengan bank, ya. Kalau bank itu kan kita simpen duit, berapapun duit yang kita setor, misalnya baru 3 bulan kita tutup rekening kita tarik itu dikurangin dengan biaya administrasinya aja. Tapi asuransi itu berbeda. Uang yang kita setor itu ke asuransi, ini dibagi menjadi biaya dan investasi. Nah, makanya sebelum kita bilang kita kena tipu dengan asuransi, kita harus tahu cara asuransi bekerja, teman-teman. Seperti apa sih cara asuransi bekerja? Nah, tadi yang saya bilang, uang yang kita setor ini kita sebut dengan premi. Dari premi yang disetor ini, perusahaan asuransi menerima, lalu perusahaan asuransi membagi menjadi beberapa. Karena nggak semuanya adalah menjadi tabungan. Dan di tahun pertama sampai tahun kelima itu ada namanya biaya akuisisi. Dan biaya itu ada beberapa ya teman-teman ya. Ada biaya asuransi, biaya akuisisi, dan biaya administrasi. Aduh nggak cukup nih tempatnya nih. Biaya administrasi. Dan di sini sorry sebentar, saya hapus dulu. Dan di sini baru ada namanya investasi. Nah, kalau teman-teman bilang baru setor 3 bulan, setornya 1,5 juta, begitu tutup tidak ada duit. Nah, itu sebenarnya tadi yang saya bilang, 5 tahun pertama ini ada namanya biaya akuisisi. Dan kita harus tahu komposisinya berapa. Makanya kalau teman-teman kurang mendapat penjelasan yang jelas dari agennya, itu biasanya akan merasa tertipu. Saran saya, cari agen yang benar-benar bisa menjelaskan supaya jangan nanti merasa tertipu. Sebab gini teman-teman, kalau kita bicara tentang asuransi itu fokusnya adalah proteksi. Kita bukan bicara tentang investasinya. Investasi ini adalah bonus dan ini adalah jangka panjang. Jadi dengan bahasa sederhananya, duit kita baru bisa, duit yang kalau kita sehat bisa kita tarik, baru bisa kelihatan setelah polis itu di atas 5 tahun atau lebih. Kalau bicara tentang tabungan, tentang dana investasi. Tapi kalau bicara tentang proteksi, itu kapanpun terjadi resiko, meninggal dunia itu akan dibayarkan sejumlah kontrak. Jadi kalau teman-teman bilang rugi berasuransi, teman-teman tanya deh sama mereka yang suaminya mengalami musibah baru 11 hari. Saya pernah share di Instagram saya, teman-teman lihat di Instagram saya Petrus Jakub, ada suami yang baru 11 hari. 11 hari polisnya disetujuin ya maksudnya ya. Mengalami resiko meninggal dunia. Keluarga menerima warisan 200 juta. Nih ya teman-teman ya. Polis 11 hari terjadi meninggal dunia. Setornya per bulan kan 300 ribu kali 1 bulan. Baru setor 300 ribu nih teman-teman nih. Keluarga menerima 200 juta. Menurut teman-teman, rugi gak nih ikut asuransi kayak begini? Ya memang kejadian meninggal dunia, kita pasti ada rugi di bagian ininya. Tapi kan kejadian ini gak dipengaruhi oleh asuransi. Maksudnya dengan berasuransi atau tanpa berasuransi kan ini tetap kejadian meninggal dunia ini. Tapi dengan berasuransi, keluarga terjamin dengan uang ini. Nah ini loh teman-teman, konsep asuransi itu adalah proteksi. Jadi teman-teman, uang yang misalnya tadi kembali lagi ke topik yang tadi ya, nyetor 500 ribu kali 3 bulan.
Kemana uangnya? Ya tadi yang saya bilang, di sini proteksi, di sini tabungan. Nah, tabungannya ini belum terkumpul. Proteksinya ini kan tadi kita sebut dengan biaya. Ini kita tuker 500.000 ini kita tuker dengan proteksi. Proteksinya apa aja? Nah, tergantung, lihat di buku polis. Biaya asuransi. Biaya asuransi ini kita tuker dengan proteksi. Misalnya biaya asuransinya 100.000 per bulan untuk warisan 200 juta. Saya nggak tahu ya, ini contoh aja ya. Lalu ada juga biaya asuransi tambahan ya. Rider, kita sebutnya rider. Misalnya 200.000 untuk rawat inap kamar berapa. Nah, ini manfaat ini bisa dilihat di buku polis. Biaya asuransi ini bisa dilihat di proposal, di ilustrasi. Kalau tidak ada, minta sama agennya. Makanya saya lebih sarankan teman-teman ambilnya sama agen. Bukan berarti kita nggak boleh ngambil sama bank, tapi kalau sama agen itu ada beberapa benefit ya. Sama agen itu akan diservis seumur hidup. Jadi kapanpun teman-teman butuh bantuan, itu akan dibantu. Lalu tadi lagi saya bilang ada biaya akuisisi. Kalau di bank itu saya nggak tahu berapa, tapi kalau ngambil sama agen itu ada biaya akuisisi ini 5 tahun. Dan ini ada persentasenya, teman-teman bisa lihat di Google ya, persentasenya berapa ya. Jadi tahu, dan ada namanya biaya administrasi. Nah, tahun pertama, tahun kedua, sampai tahun kelima ini ada biaya akuisisi. Kalau teman-teman setelah 3 bulan tidak ada tabungannya, ini teman-teman nariknya sebentar. Kalau saya selalu sarankan lihat di laporan transaksi bulanan atau tanya ke CS 1500136 supaya lebih jelas teman-teman. Atau teman-teman bisa juga daftar di website Allianz Easy Connect. Kalau bingung cara daftarnya, bisa cek di blog saya, satuyanterpenting.wordpress.com, atau bisa cek di YouTube saya pernah membahas tentang Easy Connect, satuyanterpenting.wordpress.com ya. Jadi kalau nanya ke saya kenapa tabungannya nggak ada, ya komposisinya ini mungkin. Lalu kan kita tahu ada biaya-biaya dan mungkin ini teman-teman tariknya pas kapan. Sebab ya kalau udah lewat dari 3 bulan, misalnya di bulan kelima, ya ada kemungkinan ini dana yang mengendap ini sudah dipakai untuk membayar biaya untuk membeli proteksi gitu loh. Saran saya teman-teman tanyakan sama CS, lihat dananya kemana. Tapi ya itulah saya bilang, fokus asuransi ini berbeda, bukan pada tabungannya. Saya selalu bilang sama klien saya begini, kalau kita berasuransi, uang yang kita setor itu kita anggap aja hangus. Uang premi yang kita setor itu kita anggap aja hangus. Kalaupun ada uang kembali, itu adalah bonus. Kita anggap kita beramal. Misalnya premi kita adalah 500.000 per bulan. Kita anggap uang ini untuk membantu sesama kita. Artinya kita sebagai peserta menolong peserta asuransi lain. Ini peserta asuransi lain ya. Dari peserta ini kan pasti ada yang mengalami resiko. Begitu mereka terjadi resiko, mereka harus dibantu. Misalnya pertanggungannya 500 juta. Nah, uang kita ini untuk membantu sesama kita. Jadi teman-teman dipikirkan kembali alasan teman-teman join ke asuransi itu apa? Apakah untuk sebagai uang kembali saja atau untuk proteksi? Sebab kalau fokus kita adalah uang kembali, saran saya teman-teman ambil deposito aja. Atau mungkin ambil
reksadana atau mungkin yang lain, instrumen yang lain teman-teman. Sebab fokusnya asuransi adalah proteksi. Sekali lagi teman-teman, fokuslah pada proteksi. Jangan berfokus pada investasi teman-teman. Sekian artikel kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan bisa WhatsApp ke saya atau bisa Instagram saya di Petrus Jakub, bisa DM ya teman-teman. 085678100321 atau Petrus Jakub. Terima kasih teman-teman. Stay safe and stay healthy. We're the one you can rely on. We are trust.